Sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Walnek dalam edisi WSJ Channel. Kali ini adalah volume yang ke-15. Kita akan berbicara mengenai bagaimana tips menyajikan presentasi yang efektif. Sebelumnya, saya ingatkan jangan lupa subscribe, share, dan like WSJ Channel ini, karena dengan demikian Anda telah membantu untuk pembangunan sekolah gratis bagi kalangan tak punya. Baik, banyak yang bertanya bagaimana sih caranya supaya presentasi itu efektif, mengena, tepat sasaran, dan disetujui atau paling tidak diaminkan oleh audiens. Saya hanya ingin memberikan 3 tips yang paling penting saja. Tips yang pertama, jangan melakukan presentasi dengan terlalu banyak slide, terlalu banyak kalimat, penuh dengan kalimat. Presentasi Anda mesti singkat, padat, dan tepat. Jadi slide-nya kalau bisa disedikitkan, yang banyak adalah nanti ceritanya atau elaborasinya. Kemudian slide-slide itu tidak berisi semua kalimat, bukan menulis paper, tetapi berisi pointer-pointer, diagram, flowchart, gambar-gambar yang menarik, yang membuat orang fokus untuk memperhatikan presentasi Anda. Jadi itu tips yang pertama, slide-nya harus sedikit, harus singkat, padat, dan tidak berisi kalimat semuanya, tidak dipenuhi oleh kalimat semuanya. Tips yang kedua, untuk presentasi yang efektif, Anda harus menyampaikan dengan tegas atau memulai dengan tegas apa tujuan presentasi saya hari ini. Sehingga audiens yang ada di situ langsung menangkap Anda akan misalnya mengajukan proposal tambahan biaya. Nah, itu harus jelas, harus di-highlight. Atau Anda presentasinya hari ini adalah menunjukkan perkembangan pekerjaan atau pencapaian dalam 6 bulan terakhir. Atau Anda mengatakan menunjukkan sistematika atau usulan penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Jadi tujuan presentasi itu harus Anda highlight, harus Anda jelaskan dengan tegas, sehingga orang langsung akan fokus menangkap ke sana, akan melihat presentasi Anda ke sana, kepada tujuan apa yang Anda paparkan dalam presentasi, Anda ingin paparkan dalam presentasi itu. Nah, tips yang ketiga, ini sebagai tips yang terakhir, semua slide yang Anda buat itu jangan lupa berhubungan dengan tujuan presentasi itu. Kalau tujuan presentasi adalah untuk menambah biaya, meminta usulan tambahan biaya, slide-slide yang berikutnya itu harus berhubungan dengan itu. Contoh, berapa biaya hari ini, kenapa kita mesti nambah, apa yang terjadi, dan berapa tambahan yang Anda inginkan. Dan kalau dengan tambahan itu, apa dampak atau apa output yang Anda capai. Satu. Atau contoh, tujuan presentasi Anda untuk menyelesaikan masalah. Nah, presentasi berikutnya, slide berikutnya, apa masalahnya? Kenapa masalah itu terjadi? Apa dampak dari masalah itu? Lalu bagaimana cara menyelesaikan masalah itu? Dan jika cara menyelesaikan masalah seperti itu, mitigasi risikonya seperti apa? Jadi slide-slide presentasi berikutnya selalu berhubungan dengan tujuan yang Anda ingin capai dalam presentasi itu. Jadi sekali lagi, 3 tips sederhana. Yang pertama, singkat, padat, tidak penuh dengan kalimat-kalimat, bahasa sederhana, pointers. Yang kedua, sampaikan dengan tegas tujuan presentasi itu. Dan yang ketiga, selalu hubungkan presentasi Anda atau slide Anda berikutnya dengan tujuan yang Anda sampaikan itu. Nah, mudah-mudahan presentasi Anda efektif, mudah-mudahan bisa menangkap ditangkap oleh audiens dengan baik, dan mudah-mudahan mencapai sasaran yang Anda inginkan dalam presentasi itu. Sekali lagi, di balik kesulitan pasti ada kemudahan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Salam.